Indonesia, bintang yang sedang naik daun di KTT G20 Bali. Nama saya Ricky Suwarno, berdiri di atas pundak dua superpower Amerika Serikat China melihat masa depan Indonesia. KTT G20 Bali baru saja berakhir, dan Indonesia sukses menjadi presidensi KTT G20, suatu forum kerjasama dunia yang merepresentasikan 60% populasi bumi, 75% perdagangan global, dan 80% PDB dunia. Sejak pendiriannya, G20 telah merundingkan isu-isu penting seperti penanganan krisis global pada tahun 2008, pandemi COVID-19, hingga masalah iklim dunia. Di tengah situasi geopolitik global yang semakin memanas, Indonesia mampu membuktikan diri menjaga kedamaian dengan hadirnya 17 pemimpin dunia di Bali. Seperti Presiden Amerika Serikat Joe Biden sampai Presiden China Xi Jinping yang dipanggil kakak besar oleh Bapak Presiden Jokowi di KTT G20 Bali. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar dunia memiliki luas daratan 1,9 juta kilometer persegi dan jumlah penduduk lebih dari 270 juta jiwa, merupakan ekonomi terbesar di ASEAN. Sehingga Indonesia dapat disebut sebagai negara besar dalam segala hal. Karena menganut prinsip non-blok dan kurang pandai mencari perhatian dunia seperti India, maka kehadiran Indonesia di dunia internasional tidak terlalu tinggi. Namun, di saat tantangan global yang semakin meningkat di tahun 2022, Indonesia akhirnya membuktikan kekuatannya dengan prinsip multilateralisme dan diplomasi ulang-alik, membuat Indonesia secara bertahap melepaskan label terabaikan dan tidak terlihat, dan perlahan-lahan menjadi ikon negara kekuatan menengah. Tentu saja, semuanya itu tidak terlepas dari upaya dan kerja keras dan kecerdasan Bapak Presiden Joko Widodo. Sebelum berbicara tentang KTT G20 Bali, mari kita melihat apa yang telah dilakukan Bapak Jokowi dan kemana beliau pergi tahun ini. Seperti diketahui, konflik Rusia-Ukraina telah menjadi fokus perhatian dunia sejak awal tahun 2022. Untuk menunjukkan tekad mendukung Ukraina, negara-negara Barat menyediakan dana dan semua senjata militer melawan Rusia. Kecuali China dan India, sebagian besar negara-negara lain bimbang atau memilih untuk memihak satu sisi. Namun Presiden Jokowi adalah satu-satunya pemimpin Asia yang sibuk mengunjungi dua negara yang bertikai secara berurutan. Karena pengaruh geopolitik dunia, Ukraina semakin mendapatkan perhatian dan suara di komunitas internasional dalam beberapa tahun terakhir. Presiden Zelensky juga sering muncul di KTT internasional. Bahkan negara Barat menekan Indonesia untuk mengundangnya berpartisipasi dalam KTT G20 Bali sebagai negara non-anggota. Sebagai negara anggota G20, Rusia sudah sewajarnya berpartisipasi bersama dalam KTT. Seperti dugaan netizen dunia, negara-negara Barat pasti dan berulang kali menekan Indonesia sambil mengancam untuk melarang Rusia berpartisipasi dalam KTT G20 Bali. Jika tidak, Amerika Serikat dan sekutunya akan memboikot KTT G20 yang diadakan di Bali. Dengan ketidakberdayaan ini, Bapak Jokowi terpaksa mengunjungi Rusia dan Ukraina untuk meminta dukungan Presiden Putin dan Presiden Zelensky. Dunia segera melihat bahwa setelah kunjungan Bapak Jokowi, suara perlawanan dari negara-negara Barat memang semakin kecil. Dari sini terlihat kemampuan diplomasi Bapak Jokowi yang luar biasa. Media mainstream Barat pun memuji Bapak Jokowi dan bahkan menjulukinya sebagai utusan perdamaian yang sangat berani. Segera setelah kunjungan ke Rusia dan Ukraina, Bapak Joko Widodo pun mengunjungi China tanpa henti. Beliau juga merupakan kepala negara asing pertama yang mengunjungi China setelah Olimpiade Musim Dingin Beijing 2022. Kunjungannya ke China kali ini sangatlah penting. Pemimpin kedua negara dengan jelas mengusulkan arah untuk bersama-sama membangun komunitas Indonesia-China untuk masa depan bersama dan menegaskan kembali prinsip diplomasi non-blok.
Presiden Xi berkomitmen akan mendukung penuh Indonesia menjadi presidensi KTT G20 Bali, membantu semua pihak untuk bekerja sama memastikan keberhasilan dan kelancaran KTT tersebut. Ini bukanlah pembicaraan kosong belaka. Karena sebelum KTT G20 Bali diadakan, dunia luar khawatir bahwa negara-negara barat yang dipimpin Amerika Serikat akan membuat malu delegasi Rusia. Seperti di Majelis Umum PBB langsung meninggalkan tempat pertemuan ketika perwakilan Rusia berbicara, membuat suasana menjadi canggung dan tidak ramah. Fakta kemudian menunjukkan, selain beberapa rumor media barat mengatakan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov dirawat di rumah sakit akibat serangan jantung dan mengenakan Apple Watch, selainnya tidak terjadi apa-apa. Ketika Menlu Bapak Lavrov menyampaikan pidato, para pemimpin barat juga mendengarkan dengan seksama seluruh proses pembicaraannya. Semuanya ini tidak terlepas dari koordinasi antara Indonesia dan China. Bapak Jokowi merasa lega setelah pertemuan persahabatan antara kepala negara China dan Amerika Serikat. Karena menjelang KTT G20, seorang reporter dari Economist, Inggris, berniat menjebak Bapak Jokowi menanyakan pandangannya tentang masalah sensitif antara kedua superpower dunia ini. Bapak Jokowi yang cerdas tidak jatuh dalam perangkapnya, menjawab seperti biasa bahwa Amerika Serikat dan China adalah sahabat baik Indonesia. Sebagai dua negara paling berpengaruh di dunia, pelepasan sinyal persahabatan antara China dan Amerika Serikat tidak hanya masalah kedua negara, tetapi juga menetapkan arahan umum untuk kerjasama yang saling menguntungkan bagi semua negara di dunia. Ini juga pentingnya penyelenggaraan KTT G20. Pada saat yang sama, uji coba pengoperasian kereta cepat Jakarta-Bandung yang dibangun bersama oleh China dan Indonesia juga telah mencapai sukses besar. Ini adalah kereta cepat pertama di Indonesia, bahkan Asia Tenggara, memiliki arti signifikan penting bagi dunia. Selain itu, China dan Indonesia juga telah mencapai beberapa proyek kerjasama Belt and Road dan jalur sutra maritim. Di era pasca epidemi dan konflik Rusia-Ukraina, interaksi erat kedua negara juga berarti bahwa Asia akan bersama-sama menunjukkan persatuan dan kekuatan dalam mengatasi krisis global. Ambisi Bapak Jokowi membawa Indonesia maju tidak hanya terbatas di Asia. Di akhir KTT G20 Bali, Kementerian Investasi Indonesia mengusulkan kepada Kanada mengenai pembentukan blok produsen nikel utama dunia yang serupa dengan kartel minyak OPEC. Indonesia adalah produsen nikel terbesar di dunia, sementara Kanada juga merupakan produsen utama mineral tersebut. Melalui kerjasama tersebut, semua negara penghasil nikel dapat memperoleh keuntungan besar melalui penciptaan nilai tambah yang adil. Nikel adalah bahan baku kimia yang banyak digunakan di pesawat ruang angkasa, radar, rudal balistik, dan bidang lainnya. Permintaan terhadap logam baterai seperti nikel juga akan meningkat secara signifikan seiring peluncuran kendaraan listrik di seluruh dunia. Oleh karena itu, harus diakui visi Bapak Jokowi yang sangat bagus. Setelah direalisasikan, selain meningkatkan perekonomian, reputasi Indonesia di bidang politik dan diplomasi juga akan ikut meningkat. Sebagai contohnya, Arab Saudi yang memegang garis hidup minyak tidak perlu takut menghadapi Amerika Serikat secara langsung dalam OPEC. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!